Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pencatatan dokumen transaksi nomor 10. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kita masuk ke dokumen transaksi nomor 11, di mana di sini kita lihat ada voucher kas kecil sesuai dengan kebijakan akuntansi bahwa karena sistem pencatatan untuk kas kecil adalah metode sistem dana tidak tetap atau fluktuasi, maka setiap adanya voucher ini akan kita catat di jurnal kas kecil atau petty cash. Oke, sekarang kita masuk pencatatan ke jurnal petty cash-nya. Kita masukkan dulu untuk untuk voucher ini tanggal 15 ya, tanggal 15 nomor FKK 12/1. Lalu untuk keterangannya di sini bahwa kita mengeluarkan uang petty cash 950.000 untuk pembayaran listrik dan telepon bulan November. Karena yang kita bayar itu bulan sebelumnya, maka di sini statusnya kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang listrik ya, atau biaya listrik. Oke, akunnya sendiri untuk biaya listrik ini kita gunakan akun hutang beban ya. Dengan kode akun sendiri untuk hutang beban itu adalah 2/1300, nilainya yaitu 950.000, dengan nominal petty cash yang kita keluarkan sama yaitu 950.000. Oke, itu pencatatan jika ada voucher kas kecil ke dalam jurnal petty cash. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 12. Ada bukti penerimaan kas, keterangannya di sini kita menerima dari pelunasan faktur, artinya ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Adanya bukti penerimaan kas ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, kita masuk ke cash receipt journal di sini. Kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 18 ya, tanggal 18, nomornya adalah BKM 12/1. Oke, keterangannya kita menerima piutang dari toko Harun ya. Oke, di sini kita menerima dari toko Harun. Kemudian jumlah yang kita terima di sini adalah 3.770. Berarti yang kita terima ini kita langsung catat atau kita masukkan di kolom cash in bank sisi sebelah debit. Oke, sekarang kita masuk ke sisi sebelah kredit. Karena statusnya yang kita terima ada dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita fokus di kolom account receivable. Jumlah piutang yang kita terima di sini adalah 3.770.000 ya, jumlah piutang yang kita terima pelunasannya. Oke, itu pencatatan jika ada bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang. Kita catat di jurnal penerimaan kas. Lanjut kita ke dokumen transaksi nomor 13. Kembali di sini ada voucher kas kecil. Kita masuk ke petty cash di sini. Oke, kita masukkan di sini untuk petty cash-nya tanggalnya adalah tanggal 20 ya, tanggal 20. Di sini kita mengeluarkan 850 untuk pembelian perlengkapan. Oke, kita masukkan tanggal 20 FKK 12/2 pembelian perlengkapan. Nah, atas adanya pembelian perlengkapan ini kita gunakan akun yaitu akun untuk perlengkapan pabrik sendiri. Kode akun untuk perlengkapan sendiri adalah 1/1310, nominalnya adalah 850 nilai untuk perlengkapannya. Sehingga total yang kita keluarkan pun sama dengan jumlah perlengkapan ini, yaitu Rp850.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 14. Ada di sini bukti memo yaitu permintaan atas pemakaian bahan baku ya. Ada permintaan untuk pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproduksi 700 roti tawar. Di mana untuk bahan baku yang diminta di sini yang pertama untuk terigu yaitu 218 kg, gula 17,5 kg dan seterusnya ini. Nah, adanya bukti memo untuk permintaan pemakaian bahan baku untuk memproduksi 700 roti tawar. Yang pertama ini akan kita catat di kartu persediaan. Ya, ini akan kita catat di kartu persediaan. Oke, kita masuk ke inventory. Di sini karena yang kita akan masukkan adalah permintaan bahan baku, maka kita masuk ke kartu persediaan bahan baku dan penolong. Yang pertama kita masuk ke kartu persediaan untuk terigu di sini. Oke, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 21 ya. Dengan nomornya adalah BM 12/3. Keterangannya adalah permintaan atas pemakaian bahan baku. Oke,
Oke, adanya pemakaian bahan baku ini akan kita catat di kolom out di sini karena ada barang atau persediaan bahan baku yang keluar. Kita masuk ke kolom out di sini, perhatikan bahwa yang diminta untuk terigu adalah 218 kg. Sedangkan di persediaan kita hanya memiliki 182 kg. Yang diminta 218 kg. Otomatis tidak mungkin kita mau memenuhi jumlah yang diminta ini. Akan tetapi di sini kita hanya bisa mampu memenuhi apa yang ada di persediaan. Karena yang di persediaan hanya 182 kg, maka otomatis pemakaian atau permintaan bahan baku untuk terigu kita hanya bisa memasukkan 182 kg. Sehingga di sini bisa kita edit di sini ya. Kita buat di situ 182 kg. Oke. Nah, kemudian untuk nilainya sendiri untuk harga pokok barang yang akan dipakai untuk bahan bakunya itu adalah 8.991 ya. Jadi kita ambil untuk price column out, kita ambil dari price column yang ada di balance. Oke, lalu kita jumlahkan nilai harga pokok untuk 182 kg itu adalah 1.636.362 rupiah. Otomatis di sini pun dengan terigu 182 kg dengan harga per kilonya di dokumen adalah 8.960, maka otomatis total ini pun akan berubah. Oke, sekarang kita hitung 182 kg dikalikan dengan nilai yang ada di dokumen ini 8.960, maka didapat nilai 1 juta. Oke, kita coba kasih tanda koma biar kelihatan. 1.630.720, berarti ini kita robah ya. 1.630.720 ya. Kita menyesuaikan perhitungannya di sini. Oke, lalu kemudian setelah itu kita masuk kolom saldo. Otomatis sebelumnya ada persediaan 182 karena diminta 182, maka otomatis persediaan untuk terigu di sini habis. Oke, lalu kita masuk ke kolom kartu persediaan gula di sini. Kita masuk ke kartu persediaan gula. Oke, berarti yang ini kita masukkan, caranya sama, tanggalnya, keterangan dan nomor buktinya kita masukkan sama. Lalu kita masuk ke kolom out karena adanya permintaan bahan baku. Oke, kita masuk kolom out di sini gula diminta 17 kg. Kita masukkan 17,5 kg dengan harga pokoknya adalah kita ambil di price kolom balance yaitu 12.691. Sehingga total harga pokok untuk 17,5 kg gula itu adalah Rp222.093. Oke, karena ada permintaan 17,5 sedangkan persediaan kita juga hanya 17,5 kg, maka otomatis gula ini habis persediaannya per tanggal 21 ini. Oke, lalu kita masuk ke mentega. Kita cari untuk kartu persediaan mentega. Oke, yang ini. Oke, kita masukkan sama seperti tadi keterangannya, tanggal dan nomornya. Lalu kita masuk ke kolom out. Di sini untuk mentega diminta 8,7 kg. Dengan harga pokoknya di sini kita lihat di price column balance yaitu 10.150 rupiah. Lalu total nilainya di sini otomatis untuk 8,7 kg harga pokoknya adalah Rp88.305. Oke, sekarang kita masuk ke kolom balance. Sebelumnya ada persediaan 46,3 kg karena ada permintaan 8,7, maka persediaan untuk gula sekarang menjadi 37,6 kg dengan harga pokoknya kita turunkan yang di atasnya sehingga total nilai persediaan untuk 37,6 kg gula itu adalah Rp381.640. Oke, itu untuk mentega. Sekarang kita masuk ke permintaan mentega biang roti berarti. Oke, biang roti berarti yang ini. Oke, kita masukkan keterangannya sama seperti tadi. Oke, kita masuk ke kolom out seperti tadi. Oke, di sini kita masukkan bahwa biang roti di sini diminta yaitu 1,5 kg. Oke, diminta 1,5 kg dengan harga pokoknya kita lihat di price column balance yaitu 25.000 sehingga total untuk 1,5 kg harga pokoknya adalah 37.500. Oke, kita masuk kolom balance. Sebelumnya ada 5,5 kg diminta 1,5, maka otomatis sekarang menjadi 4 kg
dengan harga pokoknya masih sama 25.000, sehingga total nilai persediaan untuk 4 kg biang roti itu adalah 100.000. Oke, sekarang kita masuk ke bahan pengawet. Oke, bahan pengawet berarti yang ini. Kita masukkan informasi awalnya, tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu kita masukkan ke kolom out seperti tadi. Untuk bahan pengawet di sini diminta 0,14 kg. Oke, dengan harga pokoknya kita ambil di price column balance 20.000, sehingga totalnya adalah 2.800. Oke, sebelumnya ada persediaan 3,8 kg lalu diminta 0,14 kg, maka otomatis sekarang menjadi 3,72 kg. Dengan harga pokoknya kita turunkan, lalu total nilai persediaan kita untuk 3,72 kg itu adalah 74.400. Oke, yang terakhir kita masuk ke kartu persediaan garam di sini. Oke, yang garam kita masukkan tanggal dan keterangannya. Lalu kita masuk ke kolom out. Untuk garam sendiri diminta 3,5 kg. Sedangkan kalau kita lihat persediaan kita hanya memiliki 2,5 kg. Otomatis kita hanya bisa mengeluarkan sejumlah yang ada di persediaan ini, nggak bisa memenuhi apa yang diminta di sini. Otomatis kita hanya bisa mengeluarkan 2,5 kg dengan harga pokoknya 8.000, sehingga totalnya di sini adalah untuk harga pokok 2,5 kg itu adalah 20.000. Oke, karena dipakai diminta 2,5 kg, maka otomatis persediaan kita per tanggal 21 habis untuk garam. Oke. Dan ini pun kita robah ya. Tidak mungkin kita bisa memenuhi ini, kita buat 2,5 sesuai dengan yang bisa kita keluarkan di sini. Oke, 2,5. Lalu kita hitung di situ. 2,5 ya. 2,5 dikalikan dengan harganya 8.000. Maka otomatis di sini ketemu 20.000 ya. Ya, otomatis di sini pun nilainya kita rubah menjadi 20.000 di sini. Oke. Lalu dengan adanya perubahan nilai atas permintaan barang, otomatis nilai ini pun totalnya berubah. Sekarang kita hitung ulang di sini. Ya, kita hitung ulang 1.630.720 ditambah dengan 221.900 ditambah dengan 88.305 ditambah dengan 37.500 ditambah dengan 2.800 ditambah dengan 20.000, maka ketemulah 2.100.225. Ini kita robah nilainya 2 juta. Oke, 2.100.225 ya, seperti ini. Oke, lalu kemudian setelah kita masukkan ke kartu persediaan, selanjutnya kita akan catat ini di kartu di jurnal umum untuk mencatat adanya permintaan bahan baku. Oke, di jurnal umum, jurnal untuk mencatatnya adalah kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 21 BM12-3. Jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses, otomatis akan bertambah dan persediaan bahan baku dan penolong akan berkurang. Karena adanya permintaan bahan baku dan penolong, otomatis persediaan bahan baku dan penolong ini ada di sisi sebelah kredit karena akan berkurang. Oke, kode akun silakan disesuaikan. Lalu untuk jumlahnya sendiri, ini kita masukkan jumlah yang ini berarti. Oke, 2.100.225. Oke, kita masukkan di sisi debit dan di sisi kredit seperti ini. Oke, itu jurnal untuk mencatat dokumen nomor 14. Yang pertama tadi kita catat di kartu persediaan, lalu yang kedua ini kita catat di jurnal umum. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita ke dokumen nomor 15. Oke, di sini kembali ada bukti memo. Keterangannya adalah atau isi memonya adalah bahwa ada produk selesai di sini untuk 700 roti tawar dengan biaya-biaya sebagai berikut. Oke, untuk barang dalam proses bahan baku dan penolong ini menghabiskan, otomatis kita sesuaikan yang di sini 2.125 ya. Kita sesuaikan nilainya 2.100.225. Lalu untuk barang dalam proses tenaga kerja langsung menghabiskan biaya 1.750 dan barang dalam proses overhead pabrik itu 2.120.215. Nah, dengan adanya perubahan bahan baku dan penolong ini,
otomatis jumlah ini pun harus berubah ya. Sekarang kita coba jumlahkan ulang di sini, yaitu 2.1225 ditambah dengan 1.750 ditambah dengan 2.120.215. Maka di sini didapat nilai sebesar 5.871.440 di sini ya. Kita robah ya, jumlahnya 5 juta. Oke, 871.000 ya 440 ya, seperti ini. Nah, dengan berubahnya total biaya produksi, otomatis total biaya produksi per unit pun harus berubah ini. Karena total biaya produksi ini dapat dari total biaya produksi ini dibagi dengan 700 roti tawar. Nah, karena di sini nilainya berubah, otomatis harga pokok per unitnya otomatis juga akan berubah. Sekarang kita hitung di sini. Oke, yang ini berarti ya, 5 juta ini total biaya produksi ini dibagi dengan 700 roti tawar ini. Oke, didapat 8.388 rupiah di sini dapat. Oke, 8.388 rupiah. Oke, sekarang kita kalikan. Karena ini adalah pembulatan, ini kalau kita lihat ini pecahan ini. Oke, ini adalah nilai pecahan nih. Oke, sebenarnya inilah nilai pecahan. Nah, karena tadi ada pembulatan ke depan, maka otomatis jumlahnya jadi 8.388. Sekarang kita coba kalikan ulang ya. 8.388 ini dikali dengan 700. Maka ketemu pas dengan ini ya. 5.871.440 rupiah. Oke, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adanya bukti memo atas produk selesai ini. Yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum terlebih dahulu ya, akan kita catat di jurnal umum. Lalu yang kedua, ini akan kita catat di kartu persediaan, karena adanya produk selesai ini otomatis persediaan produk jadinya akan bertambah. Oke, kita catat dulu di jurnal umum, kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 22. Lalu kemudian jurnal untuk mencatat adanya produk selesai, otomatis karena persediaan produk jadi bertambah, maka jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada persediaan barang dalam proses. Oke, dengan kode akun masing-masing disesuaikan nilainya sendiri, otomatis akan menyesuaikan nilai ini. Oke, berarti 5.871.440. Oke, di sini untuk debit dan kredit nilainya sama, yaitu 5.871.440 rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya laporan produk selesai, ini akan kita catat di kartu persediaan. Yuk, kartu persediaan, karena adanya produk selesai maka otomatis kita akan masuk ke kartu persediaan produk jadi, yaitu roti tawar. Kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya tanggal 22 ya, BM 12-4 persediaan atau penyelesaian produk jadi. Oke, adanya persediaan produk jadi yang masuk, maka akan kita catat di kolom in di sini. Oke, di kolom in kita masukkan 700 ya. Berarti karena ada penyelesaian 700, maka otomatis ada barang masuk jadi yaitu 700. Oke, dengan harga di sini harga per unitnya yaitu 8.388. Ya. Seperti ini. Kita sesuaikan dengan total biaya produksi dibagi dengan 700 roti tawar, maka otomatis per unitnya adalah 8.388 rupiah, sehingga totalnya di sini didapat 5.571.600. Oke, ini mestinya sama ya jumlahnya. Coba kita total ulang. 700 roti tawar, kita coba hitung di sini. 700 roti tawar. Oke, dikalikan dengan harga pokoknya yang ini. Oke, didapat nilai 5 juta. Oh iya benar, berarti ini karena pecahan tadi bulatnya jadi seperti ini, maka kita sesuaikan di sini ya. Oke, ini 600 berarti. Oke, 600 ya, seperti ini. Di kartu persediaan di jurnal umum pun sama ya, berarti ini kita rubah juga jadi 600. Ya, seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Ya, kita masuk ke
nilai persediaan produk jadinya sudah kita masukkan. Sekarang kita fokus ke saldo persediaannya. Oke, sebelumnya ada 60 buah roti tawar. Lalu ada 700 buah roti tawar yang masuk, maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 760 buah. Nah, untuk harga pokok barang 760 buah, otomatis cara mencarinya karena metode yang kita gunakan adalah rata-rata bergerak atau metode average, maka untuk menentukan price atau harga pokok, jika ada perubahan nilai harga pokok yang sebelumnya dengan harga pokok yang baru, maka untuk menentukan harga pokoknya adalah caranya nilai persediaan sebelumnya ini ditambah dengan nilai produk yang jadi tadi, nilai total produk jadi, nilai biaya produksi total tadi dibagi dengan jumlah barang yang ada sekarang. Jadi caranya tadi saya ulangi lagi, nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan total biaya produksi atas 700 roti tawar yang baru masuk ini, oke, dibagi dengan jumlah persediaan kita yang sekarang. Maka didapatlah untuk harga pokoknya adalah Rp8.450 per roti tawar. Sehingga total nilai persediaan kita sekarang menjadi Rp6.421.740. Ini didapat dari total nilai kita, nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan total biaya produksi dari 700 roti tawar ini. Oke, itu untuk pencatatan dokumen transaksi nomor 15. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 16. Oke, di sini ada faktur ya. Ada transaksi kredit. Nah, di sini kebetulan kopnya adalah CV Roti Jaya. Berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, karena penjualan otomatis ini kita menjual produk jadi kita. Oke, atas adanya penjualan secara kredit, yang pertama ini akan kita catat di kartu persediaan. Kemudian yang kedua, ini akan kita catat di jurnal penjualan. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kartu persediaan. Karena ini yang dijual ada produk jadi, maka kita masuk ke kartu persediaan roti tawar ini. Oke, kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 23, oke, dengan nomor FPJ 12 tab 3 kita jual di sini kepada Toko Harum. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out di sini. Oke, kita masukkan ke kolom out. Di sini kita menjual 300 roti tawar. Oke, dengan harga pokok penjualan kita lihat di price column balance yaitu 8.400 ya. Di sini kita lihat 8.450 rupiah. Oke, kita masukkan harga pokoknya. Lalu kemudian total harga pokok barang yang dijual untuk 300 roti tawar ini adalah 2.535.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada 760 dijual 300, maka sekarang persediaan kita menjadi 460 buah roti tawar. Dengan harga pokoknya kita turunkan yang di atasnya ya, samakan dengan ini 8.450 sehingga total nilai persediaan kita sekarang untuk 460 buah roti tawar adalah 3.887.000. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan catat di kartu persediaan di jurnal penjualan atau sales journal. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 23 FPJ 12 tab 3 kepada Toko Harum. Oke, di sini kita jual ya. Untuk 300 roti tawar nilai penjualan kita ini adalah 3.900. Oke, nilai penjualan ini akan kita masukkan total 3.900 ini kita masukkan ke kolom sales 3.900. Lalu untuk kolom fade out-nya kita ambil dari nilai PPN-nya yaitu 390.000 sehingga total nilai penjualan plus PPN 4.290 ini akan kita masukkan ke kolom account receivable sisi sebelah debit. Otomatis nilai penjualan plus PPN ini akan menjadi nilai piutang kita. Oke, sekali lagi karena yang kita gunakan untuk persediaan barang itu adalah metode atau sistem perpetual, maka setiap adanya penjualan barang baik tunai atau kredit akan kita catat juga harga pokoknya. Nah, untuk harga pokok barang ini akan kita catat di sisi debit kolom order untuk cost of goods sold. Kode akun untuk cost of goods adalah 5.000. Nah, untuk harga pokok sendiri kita lihat di kartu persediaan ini.
Ya, kita lihat di kartu persediaan bahwa harga pokok untuk 300 roti tawar adalah 2.535.000. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini yaitu 2.535.000 sesuai dengan yang di kartu persediaan. Kemudian selanjutnya di sisi kreditnya, kalau di sisi debit kita masukkan akun cost of goods sold dengan harga pokok dengan kode akun 5.000, maka di sisi kredit kita masukkan persediaan produk jadi dengan kode akun 1/1230. Nilainya sama dengan yang harga pokok di sini yaitu Rp2.535.000.